Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau turun sekitar 1,82%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 28.500-an, Ethereum 1.845, BNB 334, XRP 0,46, Cardano 0,39, Dogecoin 0,078, Polygon Matic 0,97, dan Solana berada di urutan ke-10 dengan harga 22,13 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan satu-satunya yang hijau di top 10 hari ini hanya BNB guys. Yang menjadikan dia sebagai top performer hari ini. Dengan kenaikan 4,23% menuju 334 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini saya pengen lebih berfokus ke data on-chain guys, untuk mengupdate ke kalian kira-kira apa sih yang sedang terjadi di belakang layar yang tidak kita lihat di chart Bitcoin. Yaitu adalah yang pertama, exchange reserve atau jumlah Bitcoin yang berada di dalam exchange. Untuk sementara sebenarnya tren yang kita lihat itu belum berubah sama sekali guys. Walaupun kita melihat Bitcoin itu sudah mendapatkan rally dari kurang lebih angka 15-an ribu kemarin sampai ke kurang lebih angka 30.000 dolar, tetapi kita tidak melihat ada peningkatan yang signifikan di balance on exchanges. Nah, kalau kita melihat spesifik ke 1 bulan terakhir, kita juga bisa melihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Walaupun Bitcoin sekarang berada kurang lebih di angka 30-an ribu dolar, tetapi kita masih melihat bahwa tidak banyak orang-orang yang mendepositkan Bitcoinnya ke dalam exchange, yang tentunya tidak pengen kita lihat guys. Kenapa? Karena sekali lagi ketika orang-orang berbondong-bondong itu kemudian mendepositkan Bitcoinnya ke dalam exchange, biasa tujuannya adalah untuk dijual. Dan untuk sementara kita masih bergerak sideways untuk Bitcoin Exchange Reserve, walaupun kita tidak mengalami peningkatan yang signifikan, tapi kita juga tidak melihat ada penurunan yang signifikan. Artinya tidak ada juga penarikan yang besar yang keluar dari exchange. Ya, tapi kalau kita zoom out lagi, dari tahun ke tahun, sekali lagi guys, ini kita tarik dari tahun 2020 sampai sekarang, secara eksponensial, exchange reserve itu terus mengalami penurunan. Oke? Dan ini tentunya adalah berita baik. Kenapa? Semakin sedikit supply yang berada di dalam exchange, ketika demand Bitcoin kembali meroket, harusnya itu akan mempercepat kenaikan harga Bitcoin. Oke? Yang kita lihat kali ini itu sedikit berbeda dengan yang kita lihat ketika Bitcoin itu mengalami drop guys. Biasanya ketika ada drop yang lumayan signifikan, kemudian ada peningkatan harga yang lumayan signifikan juga, biasa dibarengi juga oleh peningkatan exchange reserve. Alias orang-orang yang kemarin mungkin membeli di sini contohnya gitu ya. Kemudian ketika melihat harga Bitcoin itu naik drastis, biasanya itu akan start melakukan deposit Bitcoin ke dalam exchange. Tujuannya adalah untuk dijual. Seperti yang kita lihat di sini. Tapi untuk sementara hal tersebut tidak kita lihat dan kita cenderung bergerak sideways. Dan kita tentunya berharap gitu ya bahwa ini akan terus berlanjut, di mana exchange reserve akan terus tergerus dalam kurun waktu 3 tahun terakhir saja, tidak sampai 3 tahun malah. Karena ini datanya dari Mei 2020 sampai sekarang ya 3 tahun ya kurang lebih, 2020 sampai 2023 bulan Mei juga. Pada saat itu kita masih mempunyai 2.942.000 Bitcoin yang berada di dalam exchange. Dan kali ini itu hanya tersisa 2.163. Jadi ada penurunan kurang lebih sekitaran 800.000 Bitcoin. 800.000 Bitcoin dalam kurun waktu 3 tahun. Kalau ini terus berlanjut gitu ya, anggap setiap tahun kita bisa mengurangi kurang lebih 300.000 Bitcoin, maka yang tersisa di sini hanya akan bertahan kurang lebih 7 tahun, guys. Dan perlu kalian ingat, yang sudah berhasil ditambang Bitcoin yang sekarang itu sudah kurang lebih 19 juta Bitcoin. Yang tersisa itu nggak banyak lagi, guys. Yang tersisa itu hanya kurang lebih 2 juta Bitcoin lagi.
Karena maksimum supply itu 21 juta. Circulating supply sekarang itu 19.360.000. Jadi nggak sampai 2 juta lagi malah. Hanya kurang lebih 1.630.000-an Bitcoin. Dan itu yang tersisa nanti untuk ditambang. Dan penambangannya juga baru akan selesai di tahun 2140. Setiap 4 tahun sekali kita akan mendapatkan halving. Dan itu juga akan membantu membuat harga Bitcoin terus-menerus mengalami peningkatan. Oke, secara overall kita masih melihat data on-chain itu oke. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan dari exchange reserve. Yang kedua juga dari 1+ year hodl wave. Oke, menurut si CryptoCon, you may be thinking that current Bitcoin price is of almost 30,000 are high. But 1 year holders still have no interest in selling their coins. The decline of 1 year holders is a mark of the true bull run, which hasn't occurred yet. Still don't believe we're just getting started. Jadi intinya yang pengen dia sampaikan di sini adalah berkaitan dengan yang tadi kita lihat gitu. Walaupun kita melihat Bitcoin itu rally dari 15.000 sampai ke 30.000, tapi jumlah pemegang Bitcoin yang sudah memegang Bitcoin lebih dari 1 tahun itu rata-rata masih tidak bergeming, tidak sama sekali tertarik untuk menjual Bitcoinnya. Dan ini berkali-kali terjadi ketika kita start sebuah bull market. Seperti yang mungkin bisa teman-teman lihat di beberapa cycle sebelumnya di sini. Oke, kita melihat ada peningkatan dari 1 year plus hodl wave. Oke, dan di sini adalah di mana kita start untuk bull market yang baru. Cycle berikutnya juga sama. Kita melihat ada peningkatan yang signifikan. Oke, 1 year holders rising bear market or mid cycle. Dan ketika kita sudah melihat hal ini start untuk menurun, gitu ya, alias orang-orang yang memegang lebih dari setahun Bitcoin itu sudah start untuk melakukan distribusi, maka biasanya itu adalah sudah saat-saat di mana kita sudah take off, guys. Oke, kita sudah mencapai ke all time high yang baru dan menuju ke puncak yang baru. Oke, puncak atau all time high bull market yang baru. Tetapi untuk sekarang, kita masih di fase awalnya nih guys, di mana kita masih melihat akumulasi terus-menerus terjadi. Dan jika kita sudah mengalami ada penurunan yang signifikan di sini, maka itu justru sudah saatnya untuk distribusi. Tapi sekarang belum saatnya guys. Dan kita masih melihat fase akumulasi itu terus terjadi. Tapi ini tentunya tidak bisa membuktikan bahwa kita sebenarnya sudah berada di start sebuah bull market, ataukah kita sudah masih akan mendapatkan lower low baru. Who knows gitu ya. Tapi in the end of the day kita masih melihat sebagian besar para holder itu tidak tertarik untuk menjual di harga sekarang. Dan mudah-mudahan itu terus berlanjut. Nah, kita bisa melihat Bitcoin, ya harapan kita semua gitu ya, sebagai seorang investor tentunya adalah secepat mungkin kita bisa mendapatkan all time high yang baru. Tetapi saya juga pribadi terus mengontrol gitu ya diri saya sendiri untuk tidak terlalu fanatik terhadap salah satu senario. Artinya saya nggak mau terlalu overconfidence dan mengatakan bahwa kita sudah pasti berada di bull market yang baru dan tidak akan lagi membuat lower low baru. Saya nggak mau seperti itu guys. Saya mau mengontrol diri saya sendiri untuk tidak fanatik ke salah satu senario. Karena saya mau portofolio saya itu siap untuk menghadapi segala senario yang bisa terjadi. Artinya, kalau misalnya saya menerapkan hal tersebut, maka saya harus tahu, saya tidak boleh all in gitu. Kalau misalnya orang yang overconfidence dan mengatakan bahwa kita sudah pasti masuk ke bull market yang baru, maka ada kecenderungan mereka mungkin merasa daripada saya ketinggalan nih, saya langsung all in saja semua uang yang saya punya. Tapi kalau orang yang tetap cautious gitu ya, yang tetap waspada dan terus evaluasi diri sendiri dan portofolionya untuk bisa terus menghadapi segala senario yang bisa ada terjadi. Nah, kalau misalnya saya pribadi, saya tentunya masih punya sisa cash gitu, guys. Nggak mungkin saya all in, karena saya nggak tahu apakah ini benar-benar start dari sebuah bull market, ataukah kata-kata sebagian orang itu benar bahwa kita masih akan drop ke angka 12-10 ribu misalnya. Nah, kalau sampai senario kedua tersebut yang terjadi, artinya kita masih akan drop ke 12-10 ribu, saya masih punya dry powder, masih punya amunisi untuk menembak di harga tersebut. Oke? Ya, walaupun saya sekali lagi terus-menerus melakukan dollar cost averaging, tapi saya melakukan weighted dollar cost averaging. Artinya kalau harga yang saya dikasih harga yang lebih murah gitu ya, dan semua indikator menunjukkan harganya sedang murah, maka jatah dollar cost averaging saya itu saya gedein gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Terlebih lagi kalau misalnya kita menyentuh ke angka 10.000, 12.000, yang ya kalau misalnya sekarang sudah mulai
sedikit gitu ya orang yang merasa hal tersebut akan terjadi, tapi itu masih ada kemungkinan untuk terjadi. Jadi saya mau mengantisipasi juga hal tersebut terjadi dengan menyediakan dry powder. Kalau saya terlalu overconfidence dan mengatakan bahwa ini sudah pasti start adalah bull market yang baru, bisa aja saya all in gitu ya, daripada mungkin saya akan merasa ngapain saya simpan dalam bentuk cash gitu kan, mending saya all in aja kan ini udah bull market gitu. Nah, jangan sampai hal itu juga terjadi ke kalian semua. Oke? Nah, kita hari ini udah masuk ke tanggal 1 Mei dan pada akhirnya di bulan April guys, kita juga melihat closing monthly candle itu hijau. Oke? Tapi kali ini hijaunya juga ya cuman tipis doang 2,81%. Dan kita sudah di tahun 2023 ini termasuk salah satu awal tahun yang terbaik lah sepanjang sejarah Bitcoin. Terakhir kali kita melihat awal tahun itu 4 bulan berturut-turut itu hijau, itu tahun 2013 guys. Sisanya itu nggak pernah 4 bulan berturut-turut. Paling banter itu 2021, 3 bulan berturut-turut. Dan di tahun 2023, itu 4 bulan berturut-turut di awal itu kemudian hijau. Tetapi yang perlu teman-teman waspadai adalah sepanjang sejarah Bitcoin, at least sampai tahun 2013 di sini, biasanya ketika kita melihat ada bulan hijau beruntun, maksimal itu hanya 5 bulan, guys. Maksimal itu hanya 5 bulan. Itu historisnya ya. Saya nggak bilang ini pasti akan terus berulang, tapi statistik menunjukkan bahwa biasanya ketika Bitcoin sudah mengalami closingan monthly hijau beruntun 4-5 kali, biasanya bulan berikutnya itu bakalan merah. Buktinya mana? Buktinya di sini. 2013, kita 4 kali berturut-turut hijau, kemudian merah. Kemudian di sini juga sama, 2015 kita 4 kali berturut-turut hijau, kemudian merah. Di sini juga sama, 4 kali berturut-turut hijau, kemudian merah. Di sini adalah yang paling banyak, 5 kali. 5 kali berturut-turut closing hijau, tapi setelah itu merah. Di sini juga ada 5 kali berturut-turut, tapi setelah itu merah. Jadi kita tahu secara historis gitu ya. Biasanya ketika kita mendapatkan 4 kali beruntun atau 5 kali beruntun monthly closing itu dalam keadaan hijau, biasanya bulan berikutnya itu pasti akan ada koreksi. So, teman-teman jangan kaget gitu. Misalnya kalau bulan Mei atau Juni, kita akan mendapatkan bulan merah. Itu adalah hal yang wajar untuk terjadi, guys. Kita tidak mungkin setiap bulan itu closing dalam keadaan hijau. Pasti akan ada koreksinya, pasti akan ada sideways-nya. So, teman-teman harus aware akan hal tersebut dan jangan sampai terpengaruh untuk short-term movement. Bull market itu bukan berarti kita setiap hari akan candle hijau, guys. Dan setiap bulan candle hijau, nggak seperti itu. Akan ada bulan di mana kita terkoreksi, akan ada bulan di mana kita akan sideways. Itu adalah hal yang wajar, dan enjoy-lah the process gitu. Enjoy prosesnya aja. Jangan sampai teman-teman selalu panikan gitu ketika melihat Bitcoin baru drop. Misalnya koreksi 10%, 15%, kemudian kan, aduh, kok saya jualan aja deh, takut nih, ini nanti bakal turun terus gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena sekali lagi ingat guys, tujuan utama kalian, kalau kalian mengatakan kalian adalah investor gitu ya, tujuan utama kalian adalah sebenarnya untuk bersabar, nge-hold sampai beberapa tahun ke depan. Oke, saya yakin dan percaya sebagian besar dari viewer saya itu masuk paling cepat mungkin tahun 2020 gitu. Yang sebelum-sebelumnya mungkin agak jarang. Atau bahkan kebanyakan itu rata-rata masih yang baru, mungkin di atas 2021, 2022, 2023 gitu. Kalian itu masih baru masuk guys. Oke, dan baru mungkin hold portofolio kalian 1-2 tahun. Itu nggak ada apa-apanya kalau kalian memang berniat untuk investasi. Biasanya orang hold bisa sampai minimal 4-5 tahun atau bahkan bisa sampai 1 dekade. Kalau misalnya teman-teman baru melihat Bitcoin drop 10-15% kemudian sudah merasa panikan, maka teman-teman sebenarnya tidak terlalu cocok untuk berinvestasi di cryptocurrency. Sesimpel karena alasan Bitcoin itu memang volatility-nya sangat tinggi, guys. Dan kalian harus bedakan ini dengan aset kelas lainnya seperti stock market. Di sini, high risk, high return. Oke, volatility-nya tinggi, ya kategorinya berarti juga resikonya tinggi, tetapi potensial reward-nya juga tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang masuk ke kripto, harus tahu beberapa ciri-ciri tersebut. Kalau memang tidak cocok ke kalian, ya jangan diambil gitu guys. Mending masuk ke stock market yang volatility-nya mungkin tidak terlalu kencang. Mungkin kalian lebih cocoknya di sana, tidak ada yang salah gitu kan, selama kalian mampu menghandle portofolio kalian dengan baik. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu.
Nah, untuk teman-teman yang menonton video saya kemarin harusnya tahu gitu ya, bahwa saya sampaikan teman-teman dengan ada pergerakan market yang saya lihat di sini, sebenarnya saya masih percaya bahwa Bitcoin akan start untuk kembali rally dan minimal kembali ngeretest ke area high terakhir di 30 ribuan di sini. Dan walaupun kita tidak persis menyentuh ke angka 30.000, tapi kita udah dekat banget 29.971 ya, kita anggap 30.000 ya. Ini ada target pertama saya sudah sampaikan. Dan kalau misalnya kita mampu break dari area ini, maka kita akan ke 30.400 sampai 30.500 sebagai area resistance gitu guys. Tetapi ternyata kita hanya mampu mencapai ke target pertama di sekitaran area 30.000 dolar. Dan kemudian kita mendapatkan sell off yang disertai dengan volume yang cukup kencang. Oke, dan ini adalah persis senario yang kemarin kita bahas gitu guys. Senario di mana kita ada mendapatkan sell off, sell off, sell off, sell off, disertai apa? Disertai konsolidasi. Walaupun untuk sekarang memang konsolidasinya terlihat masih cukup singkat gitu ya, tetapi untuk sementara sepertinya kita akan melanjutkan penurunan. Antara kita masih akan mendapatkan satu lagi wave ke atas untuk mencoba mendapatkan pattern yang lebih jelas gitu ya. Kalau misalnya kalian dapatkan hal ini, maka saya rasa ini cukup worth it untuk dicoba cari peluang untuk short gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada dapat konsolidasi tersebut, menargetkan sesuai dengan yang kita sudah bahas kemarin, minimal ke sekitaran area trendline di sini 27.800-an. Kalau ini mampu kita jebol, target keduanya adalah area low terakhir di sekitaran 26.900. Kalau ini kita mampu break, kita akan menuju mungkin di sekitaran area 26.500 sampai ke sekitaran area 26.000. Oke, jadi untuk sementara karena ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa kita sepertinya akan short term bearish, maka saya rasa untuk teman-teman yang kemarin sudah menunggu-nunggu yang pengen short, ini adalah salah satu mungkin chance atau kesempatan kalian gitu untuk masuk. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya mau short, saya lebih cenderung akan menunggu dia mendapatkan konsolidasi yang lebih panjang daripada sekarang. At least kita mendapatkan konsolidasi seperti ini, guys. Ada mungkin beberapa kali high sebelum pada akhirnya kita break dari trend line, seperti yang kita mungkin bisa lihat di sini. Oke. Dan pada saat itu teman-teman mungkin baru bisa melakukan short dari sana. Oke, hal yang serupa juga bisa kalian terapkan di sini. Kalau kita Jumat lagi mau cari misalnya contoh yang lain gitu ya. Ya konsolidasi berikutnya adalah contohnya seperti ini juga. Kemudian kita break out atau breakdown dari triangle ini dan kita kemudian drop. Di sini juga sama, kita berjam-jam itu terkonsolidasi. Ini yang paling panjang, ini yang versi lumayan singkat, ini juga yang lumayan singkat. Oke, in the end of the day, kita masih perlu menunggu sedikit gitu ya, konsolidasi yang lebih panjang sebelum teman-teman mungkin memutuskan untuk melakukan short. So, at least saya merasa kita perlu sampai malam hari ini atau besok lah. Kalau kita tetap terkonsolidasi seperti ini, saya rasa ini adalah chance bagi teman-teman untuk short term melakukan short. Tapi ini bukan financial advice ya guys, tapi ini saya cuma sampaikan apa yang akan saya lakukan dan ini hanya opsi saja. Siapa tahu memang teman-teman sedang mencari peluang untuk short gitu ya. Tapi tetap harus melakukan riset sendiri. Targetnya sekali lagi minimal ke area trendline, kedua adalah area low terakhir di 26.900. Kalau itu break di bawah, kita akan menuju ke area sekitaran 26.000. Oke. So, untuk sementara short term banget bearish gitu ya. Untuk teman-teman yang kemarin sudah sempat long misalnya ketika kita breakout di sini, harusnya juga sudah taking profit di sekitaran area di sini. Selamat kalau misalnya kalian sudah sempat. Kalau misalnya kalian tidak sempat taking profit, ya at least harusnya kalian keluar dalam keadaan break even. Dan untuk sekarang karena kita ada mendapatkan update baru, karena ada sell off disertai dengan momentum di sini, maka short term saya sekarang akan flip ke arah bearish. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye.